pilihlah jawaban pada soal berikut dengan jawaban yang benar dan tepat. Untuk soal ke-1, grafik berikut yang sesuai dengan persamaan 3x dikurang y ditambah 6 sama dengan 0 adalah, baik Ibu baik di sebelah kanan, persamaan garisnya 3x dikurang y ditambah dengan 6 sama dengan 0. Kita ubah bentuknya ke bentuk y sama dengan mx plus c anak-anak, menjadi 3x ditambah dengan 6. Ini sama dengan y, berarti y sama dengan 3x ditambah dengan 6 anak-anak. Ini bentuknya sudah y sama dengan mx ditambah dengan c. Nih. Selanjutnya c ini anak-anak, 6 ini berarti merupakan ini atau memotong sumbu y. Ini memotong sumbu y di titik, ini huruf C anak-anak, di titik 0,6. Selanjutnya angka 3 ini merupakan kemiringan, berarti 3 ini merupakan gradien atau kemiringan. Ini kalau kemiringannya 3, sekarang ini memotong sumbu y di titik 0,6 dulu, semuanya sudah sama 0,6 anak-anak. Selanjutnya gradien atau kemiringannya adalah 3. Ini m sama dengan 3 atau 3/1 anak-anak. Kalau 3, cara cepatnya kalau positif ini ke kanan atas ini anak-anak. Jadi kemungkinannya hanya A dan C. Ini di sini 6 dibagi 2 itu 3 anak-anak. Kalau di sini 6 dibagi 3 itu 2, kemiringannya 2. Kalau di sini kemiringannya 3. Atau kita hitung seperti ini, ke kanan 2, ini plus 2, ke atasnya 6. Nih, ke atasnya 6 plus 6. Jadi M-nya sama dengan 6/2 sama dengan 3. Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban C anak-anak. Soal nomor 2 anak-anak, persamaan garis lurus y sama dengan mx ditambah c melalui titik x1 y1 dengan kemiringan m. Coba fokuskan perhatian kalian pada bentuk lain persamaan garis lurus dalam tabel. Baik, yang ke-1 kemiringannya 2 melalui titik 0,0. Fokus kita pada bentuk lain di sini. Ini bentuk lain persamaan garis lurusnya y dikurang 0 sama dengan 2 dikali x dikurang 0. Ini kalau kita cermati 0 yang ada di sini nih. Kalau Ibu sebut di sini x1 y1, ini adalah y1. Selanjutnya 2 ini adalah m di sini, ini m. Ini dalam kurung x dikurang 0, 0 yang ada di sini ini adalah x1 anak-anak. Ini kalau kita selesaikan persamaan ke-1 di sini, y dikurang 0 sama dengan 2 dikali x dikurang 0. Ini y dikurang 0 ini sama dengan y sama dengan 2 dikali x dikurang 2 dikali 0, 0. Ini y sama dengan 2x, sama dengan persamaan yang ada di sini. Lanjut yang kedua anak-anak, ini kita cermati yang kedua di sini nih. Kemiringannya 3, ini m-nya 3 ada di sini. Ini selanjutnya melalui titik 1,3, berarti di sini y1-nya di sini 3, ini y1. Di sini x dikurang 1, ini x1-nya di sini nih. Berarti ini adalah x1. Berarti kita selesaikan sekarang y dikurang 3 sama dengan 3 dikali x dikurang 1. Nih, y dikurang 3 sama dengan 3x dikurang 3, ini kali belakang. Berarti y sama dengan 3x dikurang 3 ditambah 3, y sama dengan 3x. Ini sudah tepat, ini persamaannya. Lanjut yang ketiga anak-anak, ini kemiringannya 2 melalui titik negatif 4, negatif 2, y sama dengan 2x plus 6, persamaan garis lurusnya. Bisa juga dalam bentuk y plus 2 sama dengan 2 dikali x plus 4. Kita cocokkan, y plus 2 sama dengan 2 dikali x plus 4. Nih, y plus 2 sama dengan 2x plus 8. Nih, y sama dengan 2x plus 8 dikurang 2, y sama dengan 2x plus 6. Ini sudah tepat. Sekarang kalau kita mencari A,
kemiringannya 2 melalui titik 1,2 berarti Y dikurang 2 ini X1 Y1 sama dengan 2 kemiringannya dikali X dikurang 1. Sudah tepat. Sekarang kita sederhanakan. Y dikurang 2 sama dengan 2 dikali X dikurang 1. Ini Y dikurang 2 sama dengan 2X dikurang 2. Ini Y sama dengan 2X dikurang 2 ditambah dengan 2. Y sama dengan 2X. Ini untuk yang keempat. Yang kelima, ini yang kelima di sini kemiringannya 3 melalui titik 2 negatif 2. Berarti Y ditambah 2 sama dengan 3 dikali X dikurang 2. Sudah tepat. Kita selesaikan. Y plus 2 sama dengan 3 dikali X dikurang 2. Nih. Selanjutnya Y ditambah dengan 2 sama dengan 3X dikurang dengan 6. Y sama dengan 3X dikurang 6 dikurang 2. Y sama dengan 3X dikurang 8. Jadi pilihan jawaban yang tepat pilihan jawaban A. Kalau anak-anak tidak mau menghitung 1 sampai dengan 3, anak-anak bisa langsung menghitung 4 dan 5. Nanti sudah ketemu jawabannya, yaitu Y sama dengan 2X dan Y sama dengan 3X dikurang 8. Ini Ibu hanya memberi penjelasan anak-anak biar lebih paham. Soal nomor 3 anak-anak. Diagram berikut menunjukkan suatu tangga pada rumah tertentu. Terdapat 14 anak tangga dengan tinggi 252 cm. Kita cermati di sini tingginya 252 cm. Anak tangganya di sini ada 14 anak-anak. Nanti bisa menghitung sendiri. Total tinggi untuk setiap pijakan dari 14 pijakan adalah, karena total tingginya ini 252, ada 14 pijakan, berarti langsung anak-anak 252 per 14 sama dengan 18, satuannya cm karena ini tadi cm. Jadi untuk setiap pijakan ini tingginya 18 cm anak-anak. Ini segini, ini tingginya 18 cm. Pilihan jawaban B yang tepat. Soal nomor 4 anak-anak. Persamaan garis yang tegak lurus dengan garis Y sama dengan sepertiga X dikurang 6 dan melalui titik negatif 2,4 adalah. Bagi Ibu bahas persamaan garis yang pertama, Y sama dengan 1/3 X dikurang 6. Kalau ini Y sama dengan MX ditambah dengan C, maka M nya ini M ke 1, M garis ke 1 ini sama dengan 1/3 anak-anak. Karena posisinya tegak lurus, ini tegak lurus, maka gradien kedua ini M1 dikali dengan M2 sama dengan negatif 1 anak-anak. Atau kalau cepat M2 nya ini caranya ini, M2 sama dengan dilawan dibalik. Lawan dari positif negatif kebalikan dari 1/3. Negatif 1/3 itu cara cepatnya. Kalau menghitung berarti 1/3 dikali M2 sama dengan negatif 1. M2 sama dengan negatif 1 dikali 3. Ini berarti M2 sama dengan negatif 3. Jadi sudah diketahui garis ini memiliki gradien, kemiringannya adalah negatif 3. Selanjutnya melalui titik negatif 2,4 kita masukkan ke dalam rumus Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1 anak-anak. Ini Y dikurang, ini disebut X1, Y1 4 dikurang 4 sama dengan kemiringannya 3, berarti negatif 3 dikali X dikurang X1 nya negatif 2. Ini berarti Y dikurang 4 sama dengan, ini kali depan, negatif 3 dikali X negatif 3X. Negatif kali negatif ini positif, positif 2 dikali negatif 3 negatif 6. Ini bentuknya Y sama dengan negatif 3X dikurang 6 ditambah dengan 4. Ini berarti Y sama dengan negatif 3X dikurang 2 anak-anak. Ini pilihan jawaban D yang tepat.
Soal nomor 5 anak-anak, titik P dengan koordinat 2,-1 dan R6,2 merupakan titik sudut yang berhadapan pada sisi persegi panjang PQRS yang sejajar dengan sumbu-sumbu koordinat. Maka persamaan garis yang melalui titik Q dan S adalah, baik ini Ibu gambarkan anak-anak agar anak-anak lebih mudah memahami. Titik P pada koordinat 2,-1 berhadapan dengan titik R pada koordinat 6,2 anak-anak. Ini persegi panjang PQRS di sini nih sejajar dengan sumbu X dan juga sumbu Y. Ini persegi panjang ini. Yang diminta adalah persamaan garis yang Ibu gambarkan dengan warna merah ini yang melalui titik Q dan titik S. Baik, Ibu tulis dulu. Koordinat titik Q adalah 6,-1. Selanjutnya titik S ini pada koordinat 2,2 anak-anak. Ini selanjutnya Ibu sebut X1, Y1, di sini X2, Y2. Kita cari persamaan garisnya dengan rumus Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang dengan X1 per X2 dikurang dengan X1. Y dikurang dengan Y1 nya adalah -1. Nih, per di sini Y2 nya adalah 2 dikurang dengan -1. Ini sama dengan X dikurang X1 nya 6. Nih, per X2 nya 2 dikurang dengan 6, berarti Y ditambah dengan 1 per negatif positif berarti per 3 sama dengan X dikurang dengan 6 per -4 anak-anak. Lanjut Ibu ke kanan, berarti ini Ibu pindah ruas menjadi -4 dikali Y ditambah dengan 1 sama dengan 3 dikali X dikurang dengan 6. Ini -4Y dikurang 4 sama dengan 3X dikurang 18. Ini 3X, ini nolnya Bu letakkan di kiri, pindah kanan semua, jadi 3X ditambah 4Y dikurang 18 ditambah dengan 4. Nih, 0 sama dengan 3X ditambah 4Y dikurang 14. Kalau Ibu pindah nolnya ke kanan menjadi 3X ditambah dengan 4Y dikurang dengan 14 sama dengan 0. Jadi pilihan jawaban yang tepat pilihan jawaban C anak-anak. Ini persamaan garisnya. Oke anak-anak, kerjakan soal-soal berikut dengan benar. Soal nomor 6, cocokkan setiap persamaan garis lurus pada poin A dengan kemiringan garis pada poin B dengan titik potong pada sumbu Y pada poin C dan gambar grafik pada poin D. Baik, Ibu mulai dari persamaan garis yang ke-1 anak-anak. Ini persamaan garis yang ke-1. Persamaan garisnya adalah Y sama dengan X dikurang dengan 3. Kalau persamaan umum garis lurus itu Y sama dengan MX ditambah dengan C anak-anak. Berarti kalau ini Ibu tambah angka 1 berarti 1X ini sama dengan X, berarti M nya 1, nilai C nya -3. Berarti pada poin B kemiringannya 1 anak-anak. Berarti ini yang keempat. Ini yang keempat, kemiringan sama dengan 1. Selanjutnya memotong sumbu Y di 0,-3 anak-anak. Ini berarti yang keempat juga. Ini memotong sumbu Y di titik 0,-3. Selanjutnya untuk gambarnya anak-anak, ini memotong sumbu Y di 0,-3. Yang keempat sini kemiringannya 1, berarti ke atas 1, ini ke kanan 1, ini plus 1 plus 1, 1 per 1 1 sudah tepat. Jadi yang keempat anak-anak gambar 4. Ini Bu tulis di sini gambar 4. Nih, selanjutnya yang kedua. Nih, kita cermati persamaan garisnya Y sama dengan 3X dikurang 2. Nih, Y sama dengan MX ditambah dengan C. Berarti M nya adalah 3, C nya -2 anak-anak. Berarti kemiringannya 3. Ini berarti yang ketiga di sini. Ini kemiringannya sama dengan 3.
Selanjutnya memotong sumbu Y di 0,-2. Ini berarti yang ketiga. Ini 0,-2 anak-anak. Ini karena di sini C-nya -2. Selanjutnya untuk gambarnya motong sumbu Y di 0,-2 ada di gambar 3. Kemiringannya 3 anak-anak. Berarti ke atas itu 3, ke kanan 1, ke atas 3. Ini adanya di sini ke atas 1 ini di sini nih. Ini ke atasnya 1, 2, 3, 4 plus 4 ke kanannya 3. Ini gradiennya anak-anak 4/3, tidak ada yang gradien 3. Jadi untuk yang D, poin D anak-anak, ini untuk poin D nya tidak ada yang sesuai, gambar tidak ada yang sesuai, gambar tidak ada yang sesuai. Lanjut ke persamaan garis yang ketiga anak-anak. Ini yang ketiga, 2Y dikurang X sama dengan 4. Kita ubah bentuknya menjadi 2Y sama dengan X ditambah dengan 4. Y sama dengan ini X plus 4/2. Ini sama dengan Y sama dengan setengah X. 4/2 nya 2. Jadi ini Y sama dengan MX plus C. Y sama dengan MX plus C, berarti gradiennya setengah, C nya 2. Gradiennya setengah berarti 2 anak-anak. Ini selesai 2, kemiringan setengah, kemiringannya setengah, ini sama dengan setengah. Selanjutnya memotong sumbu Y di 0,2. Ini yang kedua, ini 0,2. Ini selanjutnya kita lihat gambarnya anak-anak. Berarti 0,2 ini 0,2 kemiringannya setengah, berarti ke atas 1, ke kanan 2. Ini ke atas 1 ambil 2 titik, ini ke kanan 2, ini plus 1 plus 2. Ini sudah tepat, berarti gambar 1, gambar 1 yang sesuai. Lanjut untuk yang keempat anak-anak. Di sini yang keempat, 2X ditambah dengan Y dikurang 3 sama dengan 0. Y sama dengan minus 2X ditambah dengan 3. Ini Y sama dengan MX ditambah dengan C. M nya -2, C nya 3. -2 kemiringannya -2 anak-anak, berarti yang ke 1 ini kemiringan sama dengan -2. Selanjutnya memotong sumbu Y di 0,3 anak-anak. Ini yang ke 1 juga, motong sumbu Y di 0,3. Gambarnya motong sumbu Y di 0,3 di sini kemiringannya -2. -2 itu berarti ke kanannya 1, ke bawahnya 2 anak-anak. Ini sudah tepat, -2. -2/1 itu -2, berarti gambar 2 anak-anak. Ini yang sesuai adalah gambar 2. Soal nomor 7 anak-anak, persentase pembelajaran yang terjadi dengan akses internet digambarkan pada grafik di samping. Itu soal A, antara tahun 2021 dan 2023, seberapa besar laju persentase kelas yang memiliki akses internet akan berubah? Baik, ini laju perubahan persentase anak-anak. Ini perubahan persentase dibagi dengan perubahan tahunnya. Ini dari 2001 ke 2023 berarti 77% dikurang dengan 51%. Per tahunnya, perubahan tahunnya 2023 dikurang 2021. Ini untuk nilai X nya. Ini perubahan nilai Y nya 77% dikurang 51%. Ini sama dengan 26% per 2 sama dengan 13% per tahun. Jadi laju perubahan persentasenya adalah 13% per tahun anak-anak. Lanjut ke soal B anak-anak. Tahun berapakah akan ada sebesar 90% ruang kelas
yang menggunakan internet. Jika persentase kelas yang menggunakan internet meningkat antara tahun 2022 dan 2023, baik tadi laju perubahan persentasenya ini sama dengan M-nya anak-anak, sama dengan 13%. Selanjutnya ini tadi diketahui tahun 2023 persentasenya 77%, berarti ini XY-nya, X1Y1-nya, X2Y2-nya Ibu sebut dengan K dan 90% di sini. Ini Ibu sebut X2Y2. Sekarang kita dengan menggunakan rumus gradien kita menentukan nilai K anak-anak. M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. M-nya tadi 13% sama dengan 90% dikurang 77% per K dikurang 2023. Ini pindah ruas, K dikurang 2023 sama dengan 13% per 13%. Ini sama dengan 1 anak-anak. K sama dengan 1, ini pindah ruas menjadi tambah 2023. K sama dengan 2024. Nih jadi tahun berapakah akan sebesar 90% kalau ditulis di sini? Tahun 2024. Lanjut ke soal C. Apakah grafiknya akan terus naik tanpa batas? Jelaskan. Tentu saja tidak anak-anak. Saat persentase mencapai 100%, maka grafik akan berupa garis lurus dengan gradien 0 atau garis horizontal. Nanti kalau sudah 100% di sini anak-anak, ini kalau sudah 100% seperti ini, grafiknya akan horizontal. Tahunnya bertambah tetapi persentasenya tidak naik. Soal nomor 8, ACB adalah garis lurus. A adalah titik 0,8, ini titik A di sini, dan B adalah titik 4,0 ada di sini. C adalah titik tengah AB. C di sini ini titik tengah AB anak-anak. Ini sketsa saja. Garis DCE tegak lurus dengan garis ACB. Tegak lurusnya tepat di titik C di sini anak-anak. Jadi garis ACB ini melalui titik C, garis DCE juga melalui titik C. Tentukan persamaan garis DCE. Baik, Ibu bahas. Titik A pada koordinat 0,8, titik B pada koordinat 4,0. Titik C di sini anak-anak. Ini sudah Ibu jelaskan di materi sebelumnya kalau ini posisi titik C di sini adalah Y dari X-nya, ini X milik B dibagi 2, untuk Y-nya Y dari A dibagi 2. Ini posisinya di sini anak-anak. Ini kalau setengahnya dari 4 di sini 2, setengah dari 8 di sini 4. Ini posisinya kalau digambar berarti 2,4. Kalau dengan rumus seperti ini sama dengan posisi titik C ini koordinatnya 4/2, 8/2 berarti 2,4. Di sini posisi titik C-nya ini harusnya di sini ini 2,4 anak-anak. Ini Bu. Ini harusnya kurang tepat ini gambarnya. Selanjutnya kita cari gradiennya. M sama dengan delta Y per delta X. Ini perubahan di sini. Ini ke kanannya 4 plus 4, ke bawahnya 8. Atau boleh anak-anak, ini kalau seperti ini M-nya negatif. Ini kalau garisnya ke kanan atas, ini M-nya bernilai positif karena ke sini negatif. Berarti langsung 8/4 sama dengan 2. Jadi negatif 2. Nih, M sama dengan delta Y per delta X. Negatif 8/4 sama dengan negatif 2. Nih, garis DCE tegak lurus dengan garis ACB. Berarti kita gunakan rumus M1 kali M2 sama dengan negatif 1. M1 nya tadi negatif 2, ini negatif 2 dikali M2 sama dengan negatif 1. M2 sama dengan negatif 1 per negatif 2 sama dengan setengah. Jadi diketahui garis ini DCE ini gradiennya adalah setengah dan melalui titik C 2,4 anak-anak. Berarti persamaan garis DCE kita masukkan ke rumus Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Y ini Ibu sebut X1 Y1 dikurang 4 sama dengan setengah dikali X dikurang 2. Y dikurang 4 sama dengan setengah X dikurang 1. Ini Y sama dengan setengah X dikurang 1 ditambah 4.
Y sama dengan setengah X ditambah 3. Nanti kalau anak-anak mengubah menjadi 2Y sama dengan X plus 6 juga boleh. Soal nomor 9 anak-anak. Kemiringan ketiga garis L1, L2, dan L3 berturut-turut adalah 3, 4, dan 5. Sumbu Y dilalui oleh ketiga garis tersebut pada titik yang sama. Pada titik-titik di mana setiap garis memotong sumbu X, jumlah koordinat X tersebut sama dengan 47/60. Temukan persamaan garis L1, L2, dan L3. Baik Ibu bahas, karena ini gradiennya 3, 4, dan 5, maka M1 sama dengan 3, M2 sama dengan 4, dan M3 sama dengan 5. Selanjutnya, karena garis ini ketiganya ini memotong sumbu Y di titik yang sama, maka Ibu sketsakan di sebelah kanan. Ini garis L1, L2, L3 ini Ibu gambarkan memotong sumbu Y di titik yang sama, yaitu di titik 0, C anak-anak. Maka bisa disimpulkan C1 sama dengan C2 sama dengan C3 sama dengan C. Sekarang persamaan garis L1, Y sama dengan 3X1 ditambah C. Untuk L2 nya Y sama dengan 4X2 ditambah C. L3 sama dengan Y sama dengan 5X3 ditambah C. Ini grafik memotong sumbu X di sini. Grafik memotong sumbu X. Ini berarti di titik X, 0. Berarti nilai Y-nya 0 anak-anak. Untuk menentukan nilai C-nya anak-anak, kita mencari nilai C. Karena di sini diketahui untuk nilai X ini koordinat X ini kalau X, Y ini X1 ini ditambah 2, X2 ditambah X3 hasilnya adalah 47/60. Sekarang pada persamaan garis L1, Y sama dengan 3X1 ditambah C, karena Y nya 0. Ini kalau di sini nih, ini X, 0 anak-anak, karena memotong sumbu X, berarti nilai Y nya 0. 0 sama dengan 3X1 ditambah C, Ibu pindah ruas, minus C sama dengan 3X1, minus C per 3 sama dengan X1. Sudah ketemu X1 nya. Sekarang L3. Nah, L2 dulu anak-anak. Sebelah kanan, Y sama dengan 4X2 ditambah C, 0 sama dengan 4X2 ditambah C, minus C sama dengan 4X2, minus C per 4 sama dengan X2. Lanjut untuk L3, Y sama dengan 5X3 plus C, 0 sama dengan 5X3 plus C, minus C sama dengan 5X3, minus C per 5 sama dengan X3. Sudah ketemu X1, X2, dan X3 nya. Selanjutnya tadi jumlah nilai X nya X1 ditambah X2 ditambah X3 sama dengan 47/60 anak-anak. Berarti minus C per 3 ditambah minus C per 4 ditambah minus C per 5 sama dengan 47/60. Selanjutnya kita jadikan per 60 anak-anak. 3 menjadi 60 ini kali 20, atas juga kali 20, menjadi minus 20C. 4 menjadi 60 ini kali 15, atas juga kali 15, minus C kali 15 minus 15C. 5 menjadi 60 dikali 20 dikali 20, minus C kali 20 minus kali 12 maksud Ibu anak-anak. Ini 5 kali 12 60, minus C kali 12 minus 12C per 60. Ini sama dengan 47/60. Minus 20C minus 15C minus 12 berarti minus 47C per 60 sama dengan 47/60. C sama dengan 47/60 dikali ini minus 60 per 47. Kita sederhanakan 1. Ini sini juga 1, tinggal 1 kali negatif 1. C sama dengan negatif 1 sudah ketemu. Maka persamaan garis L1, Y sama dengan 3X ditambah C, Y sama dengan 3X dikurang 1 karena C nya negatif 1. Persamaan garis kedua, Y sama dengan 4X ditambah C, Y sama dengan 4X dikurang 1. Persamaan garis ketiga, Y sama dengan 5X ditambah C, Y sama dengan 5X dikurang 1. Lanjut ke soal nomor 10, titik A 5, negatif 4, B 2, negatif 8, C, K, negatif 12 terdapat pada garis tertentu yang segaris. Untuk soal A, tentukan nilai K. Baik Ibu bahas,
Untuk soal A ini anak-anak, titik A 5, negatif 4, B 2, negatif 8, C K, negatif 12. Ini disebut X1 Y1, X2 Y2, X3 Y3. Gradiennya yang sudah diketahui dulu, M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 sama dengan negatif 8 dikurang negatif 4 per 2 dikurangi 5. Ini sama dengan negatif 8 ditambah 4 berarti negatif 4 per negatif 3 sama dengan 4 per 3 gradiennya. Berarti kita menentukan gradien untuk titik C di sini nih. Gradiennya dengan M sama dengan Y3 dikurang Y2 per X3 dikurang X2. Tadi gradiennya 4 per 3 sama dengan negatif 12 ini dikurang negatif 8 per K dikurangi 2. Ini Ibu pindah ruas, 4 kali K dikurang 2 sama dengan 3 dikali negatif 4 anak-anak, karena negatif 12 ditambah 8. K dikurang 2, ini Ibu pindah ruas 4-nya, sama dengan negatif 12 per 4. K dikurang 2 sama dengan negatif 3. K sama dengan negatif 3 ditambah 2, nilai K sama dengan negatif 1. Lanjut ke soal B anak-anak, titik B berada di sumbu X sedemikian sehingga AP sama dengan AB. Untuk soal ke-1, tentukan koordinat titik P. Baik Ibu bahas anak-anak, kita cermati di sini panjang AP sama dengan AB. Titik P berada di sumbu X anak-anak ini. Selanjutnya kita diminta untuk menentukan koordinat titik P. Nih Ibu bahas AP sama dengan AB. Kita menentukan terlebih dahulu jarak AB anak-anak. Ini jarak antara dua titik yaitu titik 5, negatif 4 dan 2, negatif 8. Ini Ibu sebut X1 Y1, di sini X2 Y2. Nih AB sama dengan akar kuadrat dari X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Rumus ini sudah Ibu bahas sebelumnya di materi teorema Pitagoras. Ini rumus awalnya sama dengan AB kuadrat sama dengan X2 dikurang dengan X1 dikuadratkan ditambah dengan Y2 dikurang dengan Y1 dikuadratkan. Ini kita lanjutkan. Akar kuadrat dari 2 dikurang 5 dikuadratkan ditambah negatif 8 dikurang negatif 4 dikuadratkan sama dengan 2 dikurang 5 negatif 3 dalam kurung kuadrat ditambah ini negatif 8 ditambah 4 negatif 4 dalam kurung kuadrat sama dengan ini karena dalam kurung hasilnya positif anak-anak. Akar kuadrat dari 9 ditambah 16 sama dengan akar kuadrat dari 25. Akar kuadrat 25 sama dengan 5. Jadi jarak AB sama dengan 5. Selanjutnya AB sama dengan AB sama dengan 5. Ini untuk titik P Ibu sebut dengan X4 Y4. Karena berada di sumbu X anak-anak, maka nilai Y-nya 0. Maka koordinat titik P adalah X4,0. Kita masukkan ke rumus jarak antara dua titik menjadi AP kuadrat sama dengan X4 karena jaraknya A dengan P. Ini maka titik P di sini nih kita kurangi dengan koordinat titik A di sini dikuadratkan. Jadi AP kuadrat sama dengan X4 dikurang X1 kuadrat ditambah Y4 dikurang Y1 kuadrat. 25 kuadrat sama dengan X4 dikurang 5 kuadrat ditambah 0 dikurang negatif 4 kuadrat. 25 sama dengan X4 dikurang 5 kuadrat ditambah 16 karena di sini negatif dan negatif positif 4 kuadrat 16. 25 dikurang 16 sama dengan X4 dikurang 5 dikuadratkan. 9 sama dengan X4 dikurang 5 dikuadratkan. Ini akar kuadrat 9 sama dengan X4 dikurang 5 anak-anak, karena jarak nilainya positif berarti 3 sama dengan X4 dikurang 5. 3 ditambah 5 sama dengan X4 berarti X4 sama dengan 8. Sudah ketemu koordinat titik P adalah 8,0. Lanjut ke soal B yang kedua, tentukan persamaan garis yang melalui P dan titik 0,4. Berarti melalui titik P tadi 8,0 dan 0,4, X1 Y1 X2 Y2.
Persamaan garisnya kita gunakan rumus Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Y dikurangi dengan 0, ini Y1 nya 0, per 4 dikurangi 0 sama dengan X dikurang 8 per 0 dikurang 8. Nih ke kanan anak-anak, berarti Y per 4 sama dengan X dikurang 8 per negatif 8. Ini Bu pindah ruas, ini negatif 8 nya. Y per 4 dikali negatif 8 sama dengan X dikurang 8. Ini negatif 8 per 4 itu negatif 2 dikali Y, negatif 2Y sama dengan X dikurang 8. Ini Bu pindah ruas ke kanan, 2Y nya 0 sama dengan X ditambah 2Y dikurang 8. 0 nya Ibu pindah ke kanan, jadi X ditambah 2Y dikurang 8 sama dengan 0. Ini persamaan garisnya yang melalui titik P dan titik 0,4. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.